Assalamualaikum, jumpa lagi di YouTube channel Yuniar Paramita. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Sehat kan? Balik lagi di video aku. Kali ini kita akan mulai rangkaian video tentang trip ke Yogyakarta. Siapa yang selalu nungguin video trip ke Yogyakarta? Untuk itu, supaya berurutan, kita akan mulai dari perjalanan Jakarta-Jogja naik kereta Mataram di kelas ekonomi New Generation. Untuk itu wajib banget simak video ini sampai habis, jangan di skip. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang supaya channel ini makin berkembang dan makin banyak kasih informasi seputar liburan. Follow juga Instagram dan TikTok aku Yuniar Mita. Dan jangan lupa untuk cek kolom deskripsi untuk info lengkap seputar video, link booking hotel, sampai dengan playlist liburan lainnya. Udah pada siap kan temenin aku naik kereta ke Jogja? Kalau gitu, let's go! Hai guys, sekarang aku udah ada di stasiun Pasar Senen. Sebentar lagi kita bakalan berangkat ke Yogyakarta naik kereta Mataram. Oke, jadi sebelum masuk ke kereta, kita mau explore dulu di stasiun Pasar Senen ini. Jadi ini adalah kondisi di hari Jumat dan ini tuh malam hari ya. Jadi kisaran bisa dibilang ini adalah malam Sabtu. Dan ini tuh lagi banyak banget nih orang-orang yang lagi mau bepergian keluar kota. Dan gambaran di Pasar Senen sekarang menurutku udah bagus banget. Apalagi sekarang di sisi yang tempat kita mau boarding ke dalam peron tuh udah full AC guys. Jadi jadi lebih nyaman sih menurutku. Dan FYI aja, di sini tuh juga masih ada jalur komuter lain. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ke stasiun Pasar Senen, misalnya rumahnya jauh gitu ya, itu bisa banget tuh nanti transit di komuter lain stasiun Pasar Senen, terus tinggal keluar, terus pindah peron sesuai sama tiketnya deh. Dan buat teman-teman yang mungkin masih mau cetak tiket, ini bisa ya. Jadi di setiap peronnya tuh di depan nih udah ada mesin untuk cetak tiket, tinggal scan aja nanti barcode-nya. Tapi kalau teman-teman udah daftar face recognition, itu udah bisa langsung masuk tanpa perlu cetak tiket. Dan sebenarnya juga kalau misalnya kita nggak mau cetak tiket juga bisa, nanti tuh barcode-nya bisa langsung di scan gitu loh teman-teman. Dan ternyata kereta kita udah sampai di peron dengan relasi Pasar Senen Solo Balapan. Kita akan naik kereta Mataram pada pukul 21.40. Kereta Mataram ini 400.000 guys. Bedanya 170. Bedanya itu 130.000 sama Togo, lumayan ya. Terus sekarang kita masih mau jalan lagi ambil barang-barang. Jadi di sini tuh juga di sisi sebelah sini juga masih ada banyak banget tenan makanan. Ada Wingstop, ada Indomaret Point, terus juga ada kopi kenangan, ada banyak banget ya pokoknya. Terus juga ini juga kursi yang di sini sih menurutku lebih sepi ya dibandingin yang di depan. Mungkin karena di depan tuh deket banget sama pintu masuk kendaraan, jadi banyak orang yang lebih banyak tunggu di sana. Dan di sini tuh yang paling bikin happy adalah ada area working space gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman misal mau nunggu bisa lebih nyaman duduk di sini, bisa sambil ngecas juga karena tersedia banyak banget colokan. Sekarang mau masuk ke peron. Ini dia jalurnya, di sini ada eskalator dulu. Yang bikin lucu dari peron ini tuh sekarang kita lagi mau ke peron 4 sama 5 ya. Jadi kalau teman-teman ke Pasar Senen terus nanti bakal naik dari peron 4 atau 5, nanti tuh akan turun naik eskalator dulu. Terus tahu-tahu di sini juga ada tangga lagi teman-teman. Tinggi tangganya tuh hampir setara sama eskalatornya. Terus jalan lagi ke depan, di sini juga ketemu lagi nih sama tangga. Jadi sebenarnya fungsi eskalatornya agak ngebingungin sih. Jadi cuma kayak formalitas di awal sama di akhir doang gitu loh. Kurang ramah ya buat yang bawa koper, stroller ataupun kursi roda. Please lah KAI, semoga ini bisa segera direnov ya. Oke, dan sekarang kita udah mau masuk karena aku udah pakai face recognition, jadi udah tinggal langsung masuk aja. Terus sebenarnya kereta kita itu ada di sebelah kanan guys. Jadi ini dia kereta Mataram yang akan kita naikin.
Terus aku tuh akan duduk di gerbong 4. Jadi ini dia adalah gerbong kita. Jadi yang bikin happy dari kereta ekonomi ini tuh karena mereka tuh udah pakai pintu otomatis ya guys. Jadi nggak perlu geser-geser dulu gitu loh. Menurutku kereta ini tuh pas banget ya buat teman-teman yang mau liburan, apalagi mau explore Jogja. Karena ini tuh berangkatnya malam. Jadi pas sampai di sana tuh sekitar jam 5 pagi. Jadi kita udah langsung siap buat explore Jogja. Apalagi dengan kelasnya yang menurutku ini juga udah nyaman banget ya kelas ekonominya. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau ke Jogja, berangkat Jumat pulang Minggu itu bisa banget. Berangkatnya itu naik kereta Mataram ini ya, berangkat pukul 21.40. Terus nanti sampai di Jogja itu sekitaran pukul setengah 5 pagi. Pas banget kan? Jadi bisa langsung explore keliling-keliling Jogja. Dan seperti biasa, sebelum keretanya berangkat, kita udah langsung menuju ke gerbong makan atau restorasi makan. Kita di sini mau pesan beberapa makanan. Yang pertama ini kita pesen Xiaomi seperti biasa. Terus untuk harganya tuh Xiaomi sekarang udah 33.000 guys. Jadi udah agak-agak mendekati sama harga makan beratnya ya. Dan di sini tuh aku pesan makannya nasi ayam geprek. Ini tuh udah ada nasi, ayam geprek, terus sama ada tahu. Tahunya tuh tahu isinya tuh bihun gitu. Menurutku ini udah enak, cuma kemarin tuh sayangnya kenapa dingin ya, jadi nggak hangat gitu loh. Untuk harga nasi ayam gepreknya itu sekitar 45.000 sampai 55.000-an, aku agak lupa sih. Sebenarnya ada banyak banget ya menu pilihannya kalau misalnya teman-teman datang ke restorasi keretanya tuh pas awal-awal. Selain ada nasi ayam geprek, biasanya tuh ada nasi goreng juga, terus juga ada sei sapi, pokoknya ada banyak pilihan. Tapi ini adalah salah satu favoritku kalau misalnya di restorasi, aku sukanya nasi ayam geprek karena aku tuh salah satu yang pecinta pedas. Satu porsinya ini harganya 44.000. Menurut aku sekarang udah rasanya tuh rasa-rasa makanan nasi di kereta tuh semuanya udah upgrade, udah enak-enak. Soalnya harga Xiaomi sekarang 33.000. Mendingan makan ya. Kayak cuman beda 11.000 sama nasi gitu kan. Ya mendingan makan nasi gak sih? Buat fondasi gitu ya kan. Jujur li sebenarnya aku tuh lupa kalau misalnya kereta Mataram ini adalah kereta campuran dari dua kelas, terdiri dari kelas ekonomi dan juga kelas eksekutif. Aku kira tuh tadinya ini tuh kayak kereta Progo yang full ekonomi gitu loh. Makanya aku tuh ambil di gerbong 4, kayaknya cuma beda dikit gitu ya kalau misalnya mau ke restorasi kereta. Ternyata dari sini ya karena aku di gerbong 4, aku tuh harus ngelewatin banyak gerbong, sekitaran 4 gerbong dulu untuk menuju ke restorasi kereta. Karena umumnya untuk restorasi kereta itu berada di tengah-tengah antara kelas eksekutif dan juga kelas ekonomi. Nah, ini kita ada di depan toilet cowok. Kita lihat, ini kosong. Sama sih, cuma warnanya biru. Ini kalau toilet cowok sama aja, warnanya biru. Bedanya dengan toilet cewek, ini tuh toiletnya warnanya pink, terus dia juga ada beberapa tambahan kayak sini tuh udah ada baby care desk. Jadi buat ibu-ibu yang mau ganti popok bayinya itu bisa di sini. Tuh, ini dia. Terus ini udah ada trash bag buat teman-teman yang mungkin mau buang pembalut, bisa di situ. Ini ada cermin. Terus di sini ada wastafel. Tuh. Ini ada sabun cuci tangan. Dan di sini ada tisu. Terus di sini ada tempat buat teman-teman wudhu. Nanti kakinya di sini tinggal dibuka keran yang ini nih buat kaki. Tuh, nanti dia keluar airnya. Gitu guys. Udah deh. Kalau mau buka tinggal ditarik.
Nah, terus ada satu lagi info kalau ternyata di kereta ini tuh kursinya bisa dibalik ya guys. Jadi kalau teman-teman mungkin perginya ramean sama teman-teman atau sama keluarga, itu bisa berhadap-hadapan. Seru banget kan? Jadi walaupun ekonomi udah mirip banget sama eksekutif loh. And by the way, kemarin tuh aku duduk di kursi nomor 3A dan 3B. Ini tuh aku dapat setengah jendela, setengahnya lagi tuh tiang gitu guys. Jadi buat teman-teman mungkin bisa dihindari ya kalau yang mau dapetin jendela full gitu, mungkin jangan ambil nomor ini guys. Terus di sini juga di tengah-tengah tuh ada colokan buat teman-teman yang mungkin mau nyarger. Kalau misalnya ke pojokan jauh bisa dari tengah aja. Terus untuk leg restnya menurut aku ini juga cukup luas ya untuk leg roomnya. Jadi bisa gampang bergerak walaupun memang tetap nggak seluas leg room di eksekutif. Terus apa lagi ya? Oh iya, karena kereta ini tuh dia gabungan dari dua kelas eksekutif dan ekonomi. Jadi kalau teman-teman kedinginan, itu bisa banget nanti sewa selimut. Sementara untuk kereta Progo yang full ekonomi itu nggak tersedia selimut sama sekali. Jadi kalau teman-teman nanti kedinginan itu nggak bisa sewa selimut ya guys, karena emang mereka tuh nggak bawa selimut gitu di kereta perjalanan Progo itu. Dan pukul 4.35 kita udah sampai di stasiun Tugu Yogyakarta. Aku dapetin tiket ini tuh seharga 400.000 ya guys. Ramai banget. Udah sampai di Jogja. Sekarang kita lagi mau keluar pintu di stasiun Yogyakarta Tugu. Tadi kita habis dari toilet guys. Terus di toiletnya juga bersih, ada musola. Pokoknya rekomen buat teman-teman yang mungkin mau cuci muka, mau sholat pas sampainya subuh-subuh kayak gini. Sekarang kita mau keluar dari stasiun. Seperti biasa kita sudah dijemput oleh siapa ya? Oke, jadi sekian dulu untuk cerita perjalananku dari stasiun Pasar Senen menuju ke Yogyakarta. Kemarin tuh aku naik kereta Mataram, menurutku ini salah satu kereta yang paling worth it kalau misalnya teman-teman berangkatnya hari Jumat malam terus sampai di Jogja itu jam 4:30 pagi. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau ganti baju, mau sholat dulu, cuci muka, itu bisa di toiletnya. Atau mungkin buat teman-teman yang mau mandi dulu, mau siap-siapnya biar lebih kece, itu bisa keluar dari stasiun Tugu, nanti cari aja namanya locker, di sana tuh bisa mandi. Harganya itu cuma 50.000 udah dapat handuk dan juga peralatan mandi. Jadi bisa langsung explore Jogja seharian deh. Mungkin buat teman-teman yang bingung mau titipin koper di mana, bisa langsung aja datengin ke hotel teman-teman menginap. Bisa langsung aja titip koper dulu, itu tuh boleh banget kok. Atau mungkin teman-teman juga bisa titipin kopernya di locker ya. Itu juga ada fasilitas untuk titip koper. Cuma harganya berapa dan per jamnya berapa, aku kurang tahu. So, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, and share. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang supaya channel ini makin berkembang dan makin banyak kasih informasi seputar liburan. Follow juga Instagram dan TikTok aku Yuniarmita. Dan jangan lupa untuk cek kolom deskripsi untuk info lengkap seputar video, link booking hotel, sampai dengan playlist liburan lainnya. Buat yang nungguin playlist Jogja, wajib banget simak videonya mulai dari hari ini ya. Oke, see you next video. Thank you for watching. Bye-bye.